Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa, Bapak Ibu. Mohon izin saya akan share materi saya. Sudah kelihatan, Mbak Eri? Sudah, Ibu, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan arsip inaktif, Bapak Ibu. Namun ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Terlebih dahulu kita akan memperkenalkan diri. Bagi yang belum mengenal saya, nama saya ini Rini Susilowati. Saya berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya. Dan sekarang ini saya mengampu wilayah 1C, khususnya Maluku Utara. Saya masuk ANRI tahun 95 dan sampai hari ini jabatan saya adalah arsiparis. Dan saya bahagia mempunyai jabatan arsiparis itu dan mungkin sampai pensiun 5 tahun lagi saya tetap menjadi arsiparis, seperti itu Bapak Ibu. Jadi selamat bergabung dengan kami komunitas kearsipan Bapak Ibu, bahwa walaupun dipandang sebelah mata atau tidak dipandang pun tugas kami ini adalah mulia, dan kalau kita sungguh-sungguh dengan profesi kita, insya Allah rezeki akan mengikuti, seperti itu. Bapak Ibu, mungkin saya akan mengulang bahwa pengertian arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan TIK. Dari definisi arsip ini, bahwa semua manusia semua manusia baik secara pribadi maupun secara kedinasan akan mengalami yang namanya peristiwa dan melakukan kegiatan. Jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka, akan berhubungan dengan arsip. Ya. Ketika kita ada peristiwa lahir, kita dibuktikan dengan adanya akte lahir. Ketika peristiwa sekolah, dibuktikan dengan ijazah. Ketika peristiwa menikah, dibuktikan dengan surat nikah. Nah, itu semua adalah arsip. Bahkan ketika kita dipanggil Allah, dipanggil Tuhan, ada arsip, yaitu surat kematian. Bahkan ketika kita di alam kubur, malaikat akan membuka arsip-arsip kita dari lahir sampai meninggal itu. Jadi secara pribadi kita lekat mau tidak mau berhubungan dengan arsip. Secara kedinasan, Bapak Ibu berada di sini, itu adalah karena arsip. Tidak mungkin Bapak Ibu sampai di sini menjadi pegawai, menjadi arsiparis kalau tidak punya ijazah, kalau tidak punya pengangkatan menjadi pegawai dan lain-lain. Karena arsip ini adalah rekaman kegiatan atau peristiwa, jadi arsip ini kalau hilang tidak bisa beli. Nah, kalau buku kalau hilang bisa beli, bisa diperbarui. Maka dari itu Bapak Ibu berpijak dari sini, mohon Bapak Ibu mencintai arsip dengan baik dan mengelola arsip dengan baik, ya, dan menjalankan profesi ini dengan sebaik-baiknya. Kami dari Arsip Nasional insya Allah akan selalu bersama Bapak Ibu untuk membimbing kesulitan Bapak Ibu. Materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah tentang pengelolaan arsip inaktif. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan,
PP 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2009, Peraturan Kepala ANRI nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. Bapak Ibu, arsiparis yang baru, Undang-Undang 43 dan PP 28 ini seperti kitab suci ya bagi dunia kearsipan. Mohon setelah ini Bapak Ibu baca dan pelajari isi dari Undang-Undang dan PP ini. Ya. Jadi seperti Pak Direktur kemarin sampaikan, di situ ada tentang apa itu arsip, bagaimana pengelolaannya, sanksi-sanksi hukum kalau Bapak Ibu tidak mengelola dengan baik. Dari segala hal tentang kearsipan ada di Undang-Undang dan PP ini. Arsip dinamis itu ada arsip aktif, inaktif, dan vital, Bapak Ibu. Aktif yang baru saja disampaikan oleh Pak Pinan. Mungkin saya akan sedikit mengulas ya Pak Pinan ya. Aktif itu yaitu arsip yang masih sering digunakan, yang baru, yang masih sering dibuka dan digunakan. Nah, itu tentunya ada di unit-unit kerja Bapak Ibu. Istilahnya unit kerja atau unit pengolah di bidang-bidang Bapak Ibu. Arsip aktif itu ada di situ. Nah, supaya dapat diakses, digunakan dengan baik, tentunya harus ditata. Ya. Selama ini kita masih lihat Bapak Ibu menatanya berdasarkan surat masuk dan surat keluar. Yang saya lihat seperti itu. Nah, setelah diklat ini mudah-mudahan Bapak Ibu akan berubah. Ya. Jadi menatanya dengan daftar berkas dan daftar isi berkas yang tadi dijelaskan oleh Pak Pinan. Ya. Nah, terus penempatannya yang saya lihat itu masih banyak di Outner. Ya. Surat masuk ini, surat masuk tahun 2021 satu Outner. Surat keluar satu Outner. Nah, terus kalau mau mencari, Bapak Ibu buka satu Outner itu. Ya. Kalau di satu Outner nggak ada Outner lainnya, jadi repot sekali. Jadi kalau menyimpan di Outner itu seperti menyimpan kucing dalam karung ya. Jadi kucingnya ada 5, mau lihat si A, si B, si C harus buka semua karungnya. Seperti itu. Jadi tidak kurang jelas. Tetapi dengan dibuat daftar berkas dan daftar isi berkas yang diajarkan oleh Pak Pinan tadi, insya Allah akan mudah. Ketika mencari arsip A, dengan mudah akan buka filing kabinet dan sudah ada di situ. Kemudian cari arsip B juga mudah. Nah, selain itu, mungkin saya menghimbau ya, selama ini Bapak Ibu menyimpan di Outner. Nah, kalau menyimpan di Outner tentunya dilubangi Bapak Ibu. Nah, kalau dilubangi itu akan merusak fisiknya. Nah, padahal arsip itu nantinya ada yang masuk surga. Arsip itu nantinya ada yang statis masuk surga. Nah, alangkah sedihnya gitu arsip yang masuk surga itu cacat fisiknya. Nah, tetapi kalau dengan penataan dengan yang diajarkan oleh Pak Pinan lagi, disimpan di folder Bapak Ibu. Disimpan di folder dan ditata di filing kabinet. Jadi fisiknya nggak kesakitan, tidak dilubangi. Nah, sebenarnya akan sama-sama mengajukan anggaran, mohon dialihkan daripada dengan Outner, lebih baik dengan folder seperti itu, supaya arsipnya tidak sakit. Nanti kalau masuk surga akan happy, tidak bolong seperti itu. Jadi mohon diingat ya Bapak Ibu, pengelolaan arsip aktif itu menghasilkan daftar berkas dan daftar isi berkas. Daftar berkas dan daftar isi berkas, mohon diingat. Nah, kemudian dari arsip aktif ini, kalau sudah menurun kegunaannya atau sudah jarang digunakan, ya, itu akan menjadi arsip inaktif, Bapak Ibu. Nah, arsip inaktif ya. Nanti arsip inaktif itu apa? Nah, itu yang akan saya uraikan. Nah, tentunya arsip inaktif ini tidak disimpan di unit kerja atau unit pengolah, ya. Karena apa? Karena akan memenuhi, akan penuh filing kabinetnya atau akan dijajah arsip ya. Jadi tidak muat, ruang unit pengolahnya akan penuh. Jadi kalau arsip sudah menurun kegunaannya berdasarkan CRA, itu arsip ini bisa dipindahkan. Dipindahkan kemana? Dipindahkan ke unit kearsipan, Bapak Ibu. Nah, selama ini yang saya lihat ya, hampir semuanya belum mempunyai unit kearsipan.
Nah, mohon Bapak Ibu sepulang dari diklat ini memberi masukan kepada pimpinan Bapak Ibu di OPD atau di dinas. Mohon di bawah sekretariat itu difungsikan satu unit namanya unit kearsipan. Jadi kalau selama ini cuma mengurusi registrasi surat masuk dan keluar, menulis di buku agenda, kemudian mengirim surat dan lain-lain, ini ada tambahan yaitu ada namanya unit kearsipan untuk menyimpan arsip inaktif dari seluruh dinas itu, dari unit-unit kerja di dinas itu, di satu dinas itu, seperti itu. Nah, syaratnya apa? Tentunya harus mempunyai ruangan ya, karena akan menyimpan arsip inaktif dari unit-unit kerja di lingkungan itu. Jadi harus mempunyai ruangan sebagai syarat adanya unit kearsipan itu. Nah, kemudian yang termasuk juga arsip dinamis adalah arsip vital, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu jangan rancu dengan alat vital ya. Jangan rancu dengan alat vital. Jadi berpikirlah organ vital. Jadi arsip vital ini arsip yang sangat penting ya. Kalau arsip ini tidak ada, akan terganggulah stabilitas organisasi itu. Kalau di orang mungkin seperti apa sih kalau apa namanya organ vital kita ini terganggu akan apa namanya menjadi kita meninggal atau almarhum ya. Jadi mungkin seperti otak seperti itu, organ vital, jantung ya. Ketika jantung kita berhenti, akan berhenti juga kehidupan kita. Nah, dalam hal ini arsip adalah vital itu bisa yang berhubungan dengan organisasi ya, mungkin tentang arsip-arsip tentang berdirinya organisasi atau dinas atau OPD Bapak Ibu, bisa juga tentang aset-aset aset-aset yang dimiliki oleh dinas Bapak Ibu. Nah, saya juga sering melihat bahwa Bapak Ibu belum mempunyai daftar arsip vital ini. Padahal saya tahu persis Bapak Ibu di OPD-nya pasti mempunyai aset, pasti mempunyai harta seperti itu. Nah, mohon ini juga menjadi PR Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi arsiparis, ditertibkan lagi apa-apa yang belum dilakukan di tempat kerja Bapak Ibu. Jadi mohon arsip vitalnya dibuat daftarnya. Mungkin gini, kan arsip vital sudah ada OPD yang menyimpan, Bu. Namanya DPKAD ya. DPKAD, Dinas Keuangan dan Aset Daerah. Iya saya tahu ya. Tapi itu barang-barangnya saja, daftarnya belum ada gitu loh. Jadi cobalah di OPD Bapak Ibu itu punya aset apa saja, walaupun keterangannya arsip atau barangnya disimpan di DPKAD atau arsipnya disimpan di BKAD, tapi ada daftarnya. Jadi kita tahu keberadaan arsip vital ini ada di mana, tahu keberadaannya dengan membuat daftar arsip vital ini. Nah, kembali ke arsip inaktif Bapak Ibu, ini menurut ahli arsip ya Betty Erdek, bahwa arsip inaktif di suatu organisasi itu berjumlah 40%. Jadi banyak juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian arsip permanen 5%. Arsip aktif 25%. Arsip yang tidak berguna 35%. Jadi ini adalah perkiraan di dinas Bapak Ibu itu jumlah arsipnya seperti ini pembagiannya. Di awal tadi sudah jelaskan bahwa arsip dinamis itu adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu menurut Undang-Undang 43 2009. Kemudian arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus. Makanya arsip ini disimpan di unit kerja atau unit pengolah karena masih sering digunakan, masih digunakan setiap saat, makanya melekat ya, ada di dekat kerja Bapak Ibu, yaitu di unit pengolah atau unit kerja. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun ya, yaitu menurut ICA itu kurang lebih 4-6 kali dalam setahun digunakannya, atau yang ada juga definisi kurang dari 10 kali dalam setahun. Jadi jarang digunakan.
Karena jarang digunakan Bapak Ibu, makanya kalau arsip inaktif ini berada di unit kerja, itu akan mengganggu kinerja Bapak Ibu karena penuh dengan arsip yang sudah seharusnya menurun atau jarang digunakan tadi. Maka dari itu arsip inaktif ini seperti tadi Pak Pinan katakan, dibuat jadwal setiap 2 tahun sekali dipindahkan ke unit kearsipan. Nah, dalam suatu organisasi kearsipan Bapak Ibu, yaitu ada unit pengolah. Unit pengolah itu yaitu unit kerja Bapak Ibu yang menyimpan arsip aktif Bapak Ibu, ya. Arsip aktif tadi supaya gampang diakses harus mempunyai daftar berkas dan daftar isi berkas, bukan daftar surat masuk dan surat keluar, ya. Dan disimpan dengan folder, ya, folder dalam filing kabinet. Dalam filing kabinet, bukan owner. Nah, kemudian dari arsip aktif ini, apabila sudah menurun kegunaannya berdasarkan JRA, jadwal retensi arsip, dipindahkan ke unit kearsipan yang berada di bagian sekretariat bagian arsip. Seperti itu. Kemudian unit kearsipan ini apabila dari arsip inaktif yang dikelola ini ada yang bernilai sejarah atau pertanggungjawaban nasional, wajib menyerahkan ke lembaga kearsipan. Kalau di pusat ke ANRI, nah, kalau di provinsi di lembaga kearsipan daerah provinsi, kalau di kabupaten kota, lembaga kearsipan daerah kabupaten kota, kalau di perguruan tinggi, di lembaga kearsipan perguruan tinggi. Kalau Bapak Ibu Kanwil ya, Kanwil instansi vertikal di daerah, tetap harus diserahkan ke instansi vertikalnya di Jakarta, di pusat, baru di pusat menyerahkan ke ANRI. Seperti itu. Jadi jangan salah kaprah, mentang-mentang di daerah, instansi vertikal menyerahkan ke LKD. Nah, jangan seperti itu. Punya induk masing-masing. Yang dimaksud pencipta arsip itu adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Jadi pencipta arsip itu institusi yang menciptakan arsip. Bisa dinas ya, dinas atau OPD, bisa sekolahan, bisa perguruan tinggi, bisa perusahaan, bisa ormas, orpol, seperti itu. Unit pengolah atau unit kerja itu adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya, ya. Ini unit kerja, bidang-bidang di OPD Bapak Ibu atau bagian TU kalau di sekolahan, seperti itu. Kemudian unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Tugasnya ngapain saja ya? Nah, ini menurut Undang-Undang 43, tugas dari unit kearsipan yang kita sering singkat UK ya, itu adalah mengelola arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya. Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi. Pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya, penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan, dan pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. Nah, Bapak Ibu perlu saya tambahkan, selain ini, unit kearsipan juga membuat SOP atau cuklak-cuklak tentang pengelolaan arsip di dinas itu, ya. Pamannya cuklak tentang pemindahan arsip, seperti itu. Cuklak tentang pemusnahan arsip, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Tentunya Bapak Ibu punya pembimbing masing-masing. 1C punya pembimbing ya, kami. 1A punya pembimbing ya. 1B punya pembimbing. Nanti saya yakin kalau
BIMTEK sehari itu belum jelas itu pasti ya. Kalau belum jelas nanti mengadulah pada pembimbing masing-masing supaya dijelaskan bagaimana rinciannya atau bagaimana pelaksanaannya apa-apa yang ada di BIMTEK ini. Tujuan pengelolaan arsip inaktif adalah pengurangan volume arsip organisasi dan implikasinya terjadi pengurangan biaya ruang simpan, alat, dan SDM. Pembebasan ruang kerja atau kantor dari tumpukan arsip. Penciptaan sistem penyimpanan dan penemuan kembali yang efektif dan efisien. Pengamanan arsip organisasi. Nah, Bapak Ibu bisa dibayangkan seandainya tidak ada pemindahan arsip atau penyusutan arsip, betapa penuhnya ruang kerja atau unit kerja Bapak Ibu. Kalau saya mengambil istilah dari Ibu koordinator saya, Bu Nuneng, itu sering katakan, orang aja sebentar-sebentar pipis, sebentar-sebentar BAB. Nah, ini kalau arsip tidak disusutkan, apakah tidak sakit ya? Kalau orang tidak pipis akan sakit ya. Tidak pipis 1 jam, 2 jam akan sakit. Nah, sama. Kalau arsip selamanya disimpan, juga akan sakit. Ruangannya sakit, mau kemana-mana sakit, dijajah arsip ya, mau kemana-mana sempit tempatnya. Nah, sama. Makanya ini adalah tujuan pengelolaan arsip inaktif ini salah satunya adalah adanya penyusutan arsip, yaitu pemindahan arsip dari unit kerja ke unit kearsipan ini, supaya arsip-arsipnya tidak sakit, Bapak Ibu tidak sakit ya, jadi tidak penuh, tidak dijajah arsip, seperti itu. Nah, di dalam Perka 9 tahun 2018, pengelolaan arsip inaktif ini yaitu meliputi penataan arsip inaktif dan penyimpanan arsip inaktif. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan mengupas panjang lebar tentang pemindahan arsip dari unit kerja ke unit kearsipan, karena besok akan ada pengampunya sendiri, yaitu tentang penyusutan arsip. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana penataan arsip di unit kearsipan, Bapak Ibu, dan penyimpanan arsip di unit kearsipan. Nah, unit kearsipan tadi seperti sudah saya jelaskan di awal, yaitu berada di bawah sekretariat, ya, yang tugas pokoknya adalah melakukan pemeliharaan arsip inaktif. Arsip inaktif yang berada di unit kearsipan ini berasal dari unit-unit pengolah dari satu instansi tersebut ya. Mungkin kalau saya contohkan di Arsip Nasional ya, unit kearsipan kami namanya bagian arsip akan menyimpan arsip dari kearsipan daerah 1, akan menyimpan arsip dari kearsipan daerah 2, akan menyimpan arsip dari layanan dan informasi dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu di daerah mungkin di suatu dinas ya, mungkin dinas kearsipan ya sebagai contoh yang gampangnya. Ketika sudah membentuk unit kearsipan, Bapak Ibu akan menyimpan arsip dari bidang kearsipan atau bidang arsip, akan menyimpan arsip dari bidang perpustakaan, akan menyimpan arsip dari sekretariat, seperti itu. Jadi, unit kearsipan ini menyimpan arsip inaktif dari seluruh dinas. Bagaimana hal-hal yang dilakukan ketika Bapak Ibu sebagai petugas unit kearsipan? Ketika Bapak Ibu berada di unit kearsipan sebagai petugas unit kearsipan. Jadi dari arsip-arsip yang dipindahkan itu dilakukan adanya pemeriksaan, verifikasi arsip yang dipindahkan, memastikan kelengkapan arsip, kesesuaian fisik arsip dan daftar arsip, penyusunan daftar arsip inaktif. Nah, ini yang dilakukan. Bahkan Bapak Ibu, kalau di Arsip Nasional, petugas unit kearsipan ini membimbing ke unit-unit kerja bagaimana membuat daftar arsip yang dipindahkan.
Jadi membimbing, jemput bola. Jadi ada kerjasama antara arsiparis di unit pengolah atau unit kerja dengan di unit kearsipan ini. Jadi membimbing bagaimana membuat daftar arsip yang akan dipindahkan, kemudian sekaligus memasukkan ke dalam box, membuat daftarnya, ya, membuat labelnya dan lain-lain. Nah, setelah sampai di unit kearsipan, ya ini yang dilakukan Bapak Ibu ya, ada pemeriksaan, verifikasi, memastikan penyusunan daftar arsip inaktif seperti itu. Nah, mungkin saya luruskan Bapak Ibu, jadi arsip-arsip yang dipindahkan ke unit kearsipan itu disertai dengan daftar ya. Jadi daftar arsip inaktif yang dipindahkan ya. Jadi di situ akan ada daftar arsip inaktif yang dipindahkan dari kearsipan daerah 1, ada daftar arsip inaktif yang dipindahkan dari kearsipan daerah 2 dan lain-lain. Kalau di arsip nasional seperti itu. Nah, terus ini ngapain Bu kok kok ini petugas unit kearsipan masih menyusun daftar arsip inaktif. Nah, ini daftar arsip inaktif yang dipindahkan itu dilengkapi setelah berada di unit kearsipan itu. Kemudian juga penataan arsip dalam box ya, membimbing itu penomoran box dan pelabelan, pengaturan penempatan box pada tempat penyimpanan. Pengaturan fisik arsip. Kemudian, nah ini Bapak Ibu peralatannya ini ya. Jadi ada folder, kemudian ini ada box ya, box ada kecil dan besar. Kemudian ini ada rak penyimpanan arsip inaktif. Ini adalah peralatan penataan arsip inaktif atau sarana prasarana ya. Jadi tidak ada outner ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ini yang saya tampilkan itu baru yang arsip kertas. Nah, bagaimana kalau arsip foto? Nah, mohon maaf saya belum menampilkan. Kalau arsip foto itu disimpannya dalam amplop. Jadi satu foto disimpan dalam satu amplop. Amplopnya terbuat dari kertas bebas asam atau kertas conqueror seperti itu. Nah, ini belum saya gambarkan. Kemudian ada juga bagaimana Bu kalau arsip film? Nah, ada tempatnya juga, ada di Can Film. Bagaimana kalau arsip kaset? Ada tempatnya juga, ada rak kaset. Mohon maaf ya, belum bisa menampilkan semuanya. Penataan arsip dalam box. Penataan arsip dikelompokkan berdasarkan media simpan dan sarana penyimpanannya. Ya. Tadi kan saya katakan bahwa arsip itu tidak hanya berbentuk kertas ya, jadi ada arsip kertas atau tekstual, kemudian ada arsip foto, kemudian ada arsip peta juga ya, kearsitekturan, kemudian ada arsip rekaman suara, kemudian ada flash disk dan lain-lain. Menempatkan arsip dalam box sesuai aturan asli dan asal-usul dari unit pengolah. Nah, di sini bahwa asal-usul ya, jadi arsip dari unit pengolah satu dengan unit pengolah lainnya tidak akan dicampur. Jadi ada sekumpulan box hasil dari pemindahan arsip dari Direktorat Kearsipan Daerah 1. Ada sekumpulan box lagi hasil pemindahan arsip inaktif dari Direktorat Kearsipan 2, namanya seperti itu. Nah, itu tidak akan dicampur. Jadi akan ditempatkan tempat tersendiri seperti itu, tidak dicampur. Menempatkan lembar tunjuk silang bila perlu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, tunjuk silang itu apa sih sebenarnya gitu ya? Tunjuk silang diperlukan apabila terdapat informasi arsip yang berkaitan antara unit satu dengan lainnya atau direkam dengan media yang berbeda. Nah, kita sering menemui bahwa umpamanya begini, penyerahan arsip Presiden Habibie seperti itu. Nah, yang diserahkan selain arsip kertas ada juga arsip foto seperti itu, ada juga arsip film. Nah, kan nggak mungkin di box arsipnya itu untuk menyimpan arsip foto dan arsip film, beda ya, beda jenisnya, jadi beda penyimpanannya. Nah, di situ ada suatu lembar bahwa yang ini aja, ini nggak usah satu aja.
Mohon Biasanya Bapak Ibu ini tenang, apa? mohon Bapak Ibu tenang. Ngecapnya harus satu-satu. Yang depannya ini lagi. Mm-mm. Yang depannya. Yang di tanda tangan di Mbak depannya. Ulit, Mbak Ulit. Saya lanjutkan ya. Apa namanya? Tadi sampai jadi apabila penyerahan arsip itu berbagai media tadi ya. Contohnya adalah Presiden Habibie menyerahkan arsip kertas dan arsip foto dan film. Nah, dalam suatu box arsip kertas itu ada suatu formulir yang menunjukkan foto dan film disimpan di rak arsip atau di apa namanya? Di amplop nomor sekian sekian fotonya. Kemudian untuk filenya disimpan di can nomor sekian. Jadi petunjuk bahwa arsip ini disimpan di tempat lain. Itu adalah formulir tunjuk silang seperti itu. Jadi tunjuk silang diperlukan apabila terdapat informasi arsip yang berkaitan antara unit satu dengan lainnya atau direkam dengan media yang berbeda. Nah, sama juga walaupun tidak direkam dengan media yang berbeda, itu ada arsip yang ditempatkan pada dua. Jadi gini, pamannya ada arsip tentang Presiden Abdurrahman Wahid ya, seperti itu. Nah, fisik arsipnya itu ada disimpan di bagian humas pamannya. Nah, itu berketerangan seperti itu. Nih, ini contohnya. Ini adalah contoh kartu tunjuk silang. Kalau ini begini, kalau ini ada penamaan yang apa namanya dualisme. Gus Nur bisa juga lihat di indeks Wahid Abdurrahman seperti bisa seperti itu. Oke. Nah, ini contoh folder ya, folder arsip. Jadi penempatannya itu adalah gini Bapak Ibu, penempatan folder itu yang nomor satu itu yang mepet box. Jadi box itu tutupannya di sini Bapak Ibu ya. Tutupannya di sini. Jadi nomor satu yang mepet sini. 1, 2, 3 baru ditutupkan ke sini. Seperti itu. Oke. Membuat label box dengan mencantumkan lokasi simpan, nomor box, dan nomor folder. Pemberian nomor box secara berurutan. Contohnya A.1.1 itu sama dengan ruang A, rak nomor 1, box nomor 1. A nomor 1, titik nomor 2, ruang A, rak nomor 1, box nomor 2. Nah, mungkin gini, Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih Bu pakai kode-kode seperti itu? Nah, kalau di tempat saya ya namanya box itu ditulisi tentang apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan, itu jangan dilakukan lagi. Jangan menulis isi arsip di luar box, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Ada orang kadang-kadang ada orang yang menyalahgunakan arsip. Jadi mau mencuri arsip atau mengacak-acak arsip. Itu seperti Bapak Ibu memberi kunci kepada maling seperti itu. Jadi sekarang box itu tidak boleh diisi tentang isinya apa seperti itu. Ya. Jadi cukup apa namanya arsip dari mana ya kalau belum memakai kode-kode seperti ini, Ibu Bapak cukup menulis namanya arsip keuangan seperti itu ya. Box 1 keuangan. Nomor 1 sampai sekian. Nah, tentang keterangannya nomor 1 itu isinya apa dimunculkan di daftar. Di daftar, bukan di box-nya, bukan di label box-nya. Seperti itu. Nah, ini ketika di unit kearsipan itu tempat menyimpannya namanya record center atau pusat arsip ya. Jadi jangan bingung ya kalau record center atau pusat arsip itu berada di unit kearsipan, yaitu suatu tempat untuk menyimpan arsip inaktif. Nah, itu kalau di unit kearsipan itu diganti labelnya menjadi simbol-simbol seperti ini. Supaya tidak dikenali lagi, tidak disalahgunakan lagi. Seperti itu. Terus gini, mungkin ini ilmu terapan ya. Bu, saya bingung nih orang yang disimpan cuma sedikit, kalau nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting nggak apa-apa. Jadi kita mengakomodir apa namanya, seperti apa labelnya yang Bapak Ibu bisa, tapi kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan, nah itu sudah kami ajarkan yang standar seperti ini. Nah, yang penting kuncinya jangan menulis isi arsip di luar box, itu aja kuncinya.
Nah, pengaturan penempatan box arsip itu sesuai dengan prinsip asal-usul, jadi ya, dari unit kerja atau unit pengolah tadi. Ya. Kemudian, di sini ada pengolahan informasi arsip. Nah, ini mungkin Bapak Ibu masih bingung ya. Pengolahan informasi arsip untuk menyediakan bahan layanan informasi publik dan kepentingan internal dengan cara mengidentifikasi dan menghubungkan keterkaitan arsip dalam satu keutuhan informasi. Menghasilkan daftar informasi tematik yang memuat judul pencipta arsip, urean, dan kurun waktu. Jadi sekarang ini kan era keterbukaan informasi ya Bapak Ibu ya. Nah, di suatu kantor itu membuat PPID. Jadi kita harus menginformasikan arsip apa saja yang dihasilkan oleh arsip nasional. Nah, untuk kepentingan itu, jadi unit kearsipan membuat ini pengolahan informasi arsip ini yaitu dengan tema-tema yang diperlukan. Nah, umpamanya gini, contohnya ini ada daftar nih. Nih kita mengambil suatu tema Bimtek Kearsipan. Bimtek Kearsipan ini ada di mana saja? Oh, Bimtek Kearsipan ini ternyata ada di daftar Direktorat Kearsipan Daerah 1. Ureannya apa? Berkas pelaksanaan Bimtek Kearsipan secara daring. Nah, kurun waktunya kapan? 2017 sampai 18. Waduh, ini salah ya. Daring kan belum ada ya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya ganti 2020 nih aturan. Ini terlalu lama. Dulu belum ada daring ya. Ini sebagai contoh aja, tolong abaikan ini. Kemudian ambil juga dari Direktorat SDM, berkas tentang jumlah SDM yang sudah di Bimtek, seperti itu. Jadi kita membuat daftar dengan tema-tema tertentu dengan melihat dari daftar arsip dari unit-unit kerja yang lain, seperti itu. Bisa juga ini baru tim Bimtek Kearsipan. Mungkin kita mau bikin tema lagi tentang arsiparis. Nah, arsiparis ini ada di daftar apa saja? Nah, dibuat daftar seperti ini. Penyusunan daftar arsip inaktif pada unit kearsipan. Membuat daftar arsip inaktif berdasarkan daftar arsip yang dipindahkan dari unit pengolah ya. Saya singkat UP ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat daftarnya itu berdasarkan daftar arsip dari unit pengolah. Unit kearsipan mengolah data arsip inaktif dengan menambah nomor definitif, folder, dan box. Pembaruan daftar arsip inaktif setiap terjadi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan. Nah, jadi daftar yang dari unit-unit kerja tadi, unit pengolah tadi, cuma ditambahkan. Jadi kan biasanya kalau daftar itu menurut PP kan sampai keterangan ini ya. Di PP kan daftar arsip inaktif itu sekurang-kurangnya memuat nomor, kode klasifikasi, jenis arsip, kurun waktu, tingkat perkembangan, jumlah, dan keterangan. Nah, kan gitu. Nah, ini petugas unit kearsipan ini menambahkan nomor definitif folder dan box, lokasi simpan, jangka simpan, dan nasib akhir. Nah, kategori arsip. Nah, kan di situ tadi kan mengolah atau menata lagi box-nya. Jadi, walaupun dalam suatu tadi saya contohkan box dari kearsipan daerah 1 sendiri. Nah, box dari kearsipan daerah 2 sendiri. Box dari bagian keuangan sendiri, pamannya seperti itu. Nah, petugas unit kearsipan itu mempunyai kode-kode. Jadi untuk memudahkan mereka, dikasih kode, pamannya kearsipan daerah 1 itu di kode A. Nah, kearsipan daerah 2 B, kearsipan daerah 3 C, pamannya keuangan C, seperti itu. Nah, dari situ mereka mengolah nomor box-nya. Jadi penempatannya tetap nggak disatukan dengan yang lain, cuman mengolah urutan box-nya saja, seperti itu. Nah, makanya ini ada nomor definitif folder dan box itu seperti itu ya. Terus lokasi simpannya ada di mana, di gedung apa dan lain-lain ditulis di sini. Nasib akhirnya itu pamannya arsip ini nasib akhirnya musnah atau masuk surga ya, musnah atau permanen. Nah, kategori arsipnya apa? Apakah arsip umum atau terjaga atau vital? Ini sudah ada penjelasannya semua ya. Nah, ini pop surat ini logo, jadi logo instansi. Nah, ini saya contohkan ini jadi
logo ini logo ANRI pamannya ya, nomor 1, kemudian kode klasifikasinya karena kepegawaian KP nomor sekian-sekian, kemudian jenis arsipnya berkas mutasi pegawai. Kurun waktu 2016 sampai 17, asli jumlahnya 1 folder ya. Kertas medianya, nomor definitif foldernya dan boxnya yaitu 1 ya. Nomor definitif folder 1, box 1. Kemudian lokasi simpannya yaitu di gedung nomor di A0101. Nah, jangka simpan dan nafsi akhirnya 3 tahun musnah. Nah, kategorinya biasa atau umum. Seperti itu. Ini contoh pengisiannya. Penyimpanan arsip inaktif yaitu didasarkan pada daftar arsip inaktif. Arsip yang berasal dari unit pengolah ditata di rak yang telah ditentukan dan tidak digabung dengan arsip-arsip dari unit pengolah yang lain. Penataan box arsip pada rak secara berurut berdasarkan nomor box. Box disusun berderet ke samping vertikal dari atas ya, atas sebelah kiri kemudian ke samping ya. Jadi uler-uleran seperti ini. Dari posisi sebelah kiri menuju kanan. Itu. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh rak penyimpanan arsip inaktif menggunakan rak statisnya. Terus Bu, kalau saya kan banyak uang, bisa nggak menggunakan itu roll opex? Silahkan saja ya. Ini adalah penyimpanan arsip inaktif. Nah, sekarang Bapak Ibu, penataan arsip inaktif yang tidak teratur. Penataan arsip inaktif yang tidak teratur ya. Kenapa sih ini masih disampaikan? Ya masih ada, masih banyak sekali yang saya lihat, yang Bapak Ibu lihat ya. Masih banyak sekali arsip tidak teratur atau arsip kacau, itu masih banyak sekali ya. Nah, seperti apa sih? Nah, ini adalah gambarannya. Gambarannya seperti ini. Ini arsip kacau balau Bapak Ibu ya. Padahal di dalamnya sini itu masih ada arsip penting kadang-kadang karena tidak ditata jadi tidak tahu mana yang penting mana yang bukan kayak gitu. Nah, oh iya, gini, bagaimana sih kalau kita menemui arsip kacau seperti ini? Nah, kita melihat volumenya dulu Bapak Ibu ya. Melihat volumenya, volume arsip ini yaitu dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi kali 12. Itu caranya mengubah atau menjadikan meter linier. Nah, baru dari situ nanti ada kita bisa merumuskan atau membuat prediksi kira-kira kalau sudah dijadikan meter linier ini kebutuhan box berapa, kebutuhan folder berapa, kebutuhan waktu pelaksanaan berapa dan seterusnya. Nah, itu ketika kita mau melakukan pembenahan. Nah, kemudian diapakan lagi Bapak Ibu kalau kita menemukan arsip yang kacau balau seperti itu tadi. Ya, ini dilakukan survei, pengaturan atau rekonstruksi arsip, pembuatan skema pengaturan arsip, pendeskripsian arsip, membuat manuver fisis atau kartu deskripsi, manuver fisik, pembuatan nomor definitif, pembuatan daftar arsip, penataan fisik arsip dan penempatan dalam box dan pemberian label. Nah, ini adalah langkah-langkah kalau kita mau menata arsip tidak teratur atau arsip kacau. Nah, survei itu ngapain sih? Survei adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dari keseluruhan informasi melalui pengamatan terhadap lembaga pencipta arsip dalam rangka menentukan skema pengaturan arsip, jumlah, media, kurun waktu, kondisi fisik arsip, sistem pemberkasan, dan kebutuhan SDM. Nah, ini tadi yang saya saya sebutkan di awal. Jadi dari survei ini kita secara global bisa membuat proposal penataan arsip inaktif dan membuat daftar ikhtisar arsip. Daftar ikhtisar arsip itu daftar ini. Jadi arsip kacau itu apa saja? Jadi arsip apa saja? Contohnya nih, asal arsip dari bagian kepegawaian, jumlahnya kurun waktu arsipnya 2000 sampai 2005. Nah, jumlahnya berapa? 10 meter linier. Medianya kertas. Nah, sistem penataannya kacau. Nah, keterangan
baik atau kacau silakan. Nah, dari bagian umum jumlah sekian ya. Kurun waktu sekian, jumlah sekian dan seterusnya. Nah, jumlahnya sekian. Jadi dari arsip kacau tadi setelah diukur kita tahu kita juga membuat ini daftar global ini tentang keadaan arsip yang akan kita olah itu, yaitu daftar ikhtisar arsip atau DIA ini. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah membuat skema pengaturan arsip. Skema pengaturan arsip ini seperti rumah, Bapak Ibu. Jadi, skema pengaturan arsip itu seperti rumah dengan kamar-kamarnya dan ruangannya. Nah, tetapi ini arsip, rumahnya arsip. Jadi, definisinya adalah susunan kelompok arsip yang dibuat berdasarkan fungsi organisasi klasifikasi arsip bagi yang telah memiliki sistem penataan arsip. Skema penataan arsip adalah struktur atau kerangka pengaturan informasi subjek arsip yang disusun berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi dan digunakan sebagai dasar pengaturan kartu deskripsi. Jadi ketika kita tadi habis survei tadi, ternyata kita tahu, oh ini arsip kepegawaian, oh ini arsip keuangan, kayak gitu. Oh ini arsip tentang perpustakaan. Kita tahu ini arsip milik siapa, seperti itu. Nah, setelah tahu ini arsip milik siapa, kita bisa melihat membuat rumah atau kerangkanya. Tentunya berdasarkan tugas pokok dan fungsi, ya. Pamannya ternyata itu rumah kepegawaian ya, arsip kepegawaian. Nah, seperti apa sih rumahnya kepegawaian? Nah, kamarnya apa saja? Kamarnya itu bisa penerimaan pegawai, kemudian cuti pegawai, mutasi pegawai, ya. Jadi hal-hal yang mengakomodir isi arsip yang akan kita tata itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau pamannya Bapak Ibu di dinas ya, oh ini arsip dari bagian kearsipan pamannya. Ibu bisa menata tentang pembinaan kearsipan ya, kalau ada ya arsip tentang pembinaan. Kemudian bisa pengelolaan arsip, bisa juga pengawasan arsip. Nah, seperti itu contohnya. Jadi disesuaikan dengan struktur organisasi ataupun tugas pokok fungsi dari arsip-arsip yang akan kita tata itu. Itu adalah skema. Nah, ini contohnya, ini skema pengaturan arsip di sekretariat ya. Jadi ada umum itu, ada TU dan rumah tangga. Kemudian kepegawaian ada administrasi pegawai dan mutasi pegawai. Keuangan ada anggaran dan perbendaharaan. Humas ada publikasi dokumentasi, ada hubungan antar lembaga. Nah, ini tidak kaku, jadi disesuaikan dengan di tempat Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu olah itu apa saja. Rumahnya dan kamarnya terserah Bapak Ibu. Yang jelas sesuai dengan tugas pokok fungsi di tempat Bapak Ibu atau arsip yang akan Bapak Ibu olah itu. Nah, setelah itu, kemudian rekonstruksi atau pengaturan atau rekonstruksi arsip. Dilakukan untuk sudah nggak usah saya definisi ya. Jadi ini pengaturan atau rekonstruksi itu Bapak Ibu lihat ya. Jadi arsip-arsip tadi itu rumahnya apa saja? Apakah rumahnya hanya satu kepegawaian? Atau ada kepegawaian dan keuangan? Atau ada kepegawaian, keuangan, kemudian ada umum. Nah, jadi dilihat yang disurvei tadi arsip kacau tadi apa saja. Nah, ketika kita sudah memutuskan atau sudah tahu, oh ini kepegawaian dan keuangan. Nah, Bapak Ibu memilah, jadi mana yang keuangan, mana yang kepegawaian. Caranya bagaimana? Membuat tempelan kertas besar diisi keuangan, tulisi keuangan besar. Di sini ditulisi kepegawaian besar. Nah, begitu Bapak Ibu menemukan arsip tentang keuangan, pindahkan ke keuangan ya. Begitu menemukan arsip kepegawaian, pindahkan ke kepegawaian. Dan seterusnya. Nah, kalau rumahnya kepegawaian dan keuangan, tentunya ada gundukan arsip 2. Jadi gundukan arsip kepegawaian dan keuangan seperti itu. Nah, setelah itu kita rekonstruksi. Rekonstruksi ini adalah mengembalikan penataan arsip sesuai dengan prinsip asal usul. Jadi seperti apa sih penataan awalnya ya, kalau bisa ya, kalau bisa. Nah, memilah antara arsip dan non arsip. Nah, tadi kan di arsip yang tidak berguna itu banyak ya, yang duplikasi itu banyak. Jadi saya yakin dari gundukan itu banyak juga arsip yang tidak kepakai atau non arsip, yaitu berupa amplop, map, partner atau duplikasi. Nah itu dipisahkan dulu supaya yang akan dikelola itu yang benar-benar arsip bukan non arsip seperti itu. Kemudian arsip yang sudah dipilah diberkaskan sesuai klasifikasi atau kesamaan kegiatan ya. Jadi kan Pak Pinan ajarkan ya, memilahnya itu
kalau memang bisa dipilah sesuai jenis ya, tadi risalah-risalah semua, atau cuti-cuti semua kalau kepegawaian, mutasi-mutasi semua, boleh begitu. Nah, boleh kalau bisa begitu. Atau kalau ada arsip yang satu kegiatan, namanya nih, satu kegiatan, apa namanya, ceramah tentang kesehatan, kepegawaian kan suka gitu ya, kesejahteraan pegawaian, ceramah tentang penyakit cancer, nah kayak gitu. Nah itu kan satu kegiatan dari mulai awal sampai akhirnya disatukan. Itu kalau bisa ya. Kemudian arsip yang sudah memberkas dipertahankan. Arsip yang tidak bercerai-berai sudah memberkas itu sudah sesuai jenisnya ataupun sesuai kegiatannya dipertahankan, jangan dipecah-pecah. Kemudian arsip korespondensi yang bercampur di owner dapat diperkaskan sebagai berikut. Nah, kalau arsip korespondensi itu apa namanya, diberkaskan sesuai dengan series atau kegiatannya ya. Jadi tadi Pak Pinan katakan risalah-risalah semua tadi, cuti-cuti semua, mutasi-mutasi semua. Nah, kalau kegiatannya yaitu tadi kegiatan sosialisasi apa namanya penanggulangan penyakit kanker. Nah, tadi nanti ada lagi sosialisasi tentang apa namanya tentang aplikasi asli cakep. Nah, seperti itu. Jadi itu satu kegiatan. Kemudian kalau arsip keuangan bisa disatukan dengan berkas SPM atau SP2D. Kalau arsip personal file atau perseorangan, itu bisa dengan NIP atau NIK. Nah, kalau arsip tentang pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan nama proyek atau paket. Nah, ini adalah gambaran apa namanya, bagaimana merekonstruksi arsip. Nah, apa namanya, yang paling ini Bapak Ibu, yang paling pilihan terakhir ya, kalau tidak bisa dibeginikan, yaitu berkaskan sesuai dengan masalahnya. Atau satukan dengan kode yang sama kodenya, itu adalah pilihan terakhirnya. Pilihan terakhirnya. Jangan pilihan terakhirnya saya pusing ngurus arsip mumet jadi nggak usah dikerjakan. Nah, itu nggak benar. Jadi seberapapun bagaimana caranya, walaupun apa namanya salah-salah dikit nggak apa-apa, tapi belajar sebagai calon arsiparis, belajar. Saya juga masih belajar terus walaupun udah 27 tahun menjadi arsiparis. Jadi membuat daftar itu jangan takut salah, pokoknya belajar membuat. Kemudian pendeskripsian. Nah, mendeskripsi itu seperti memotret Bapak Ibu. Memotret dari berkas-berkas tadi, berkas-berkas arsip tadi. Jadi kita potret ya. Di sini definisinya panjang lebar yaitu menggambarkan informasi secara menyeluruh dari suatu arsip yang dituangkan dalam kartu dan diberi nomor urut sementara secara berurut. Jadi mendeskripsi ini adalah alatnya adalah kertas, satu HVS dibagi 4. Ini adalah teori dasarnya. Nanti kalau setelah Bapak Ibu pinter mau diketik di Excel ya, kemudian di search sesuai dengan apa namanya masalahnya silahkan. Ini teori dasarnya begini. Kemudian ini unsur-unsur dalam deskripsi ini ada bentuk redaksi, ada isi informasi, ada kurun waktu, ada tingkat keaslian, ada bentuk luar, ada kondisi arsip. Nah, ini adalah apa namanya item-item dalam deskripsi ini. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu. Di sini saya akan mendeskripsikan 5 arsip. 5 arsip Bapak Ibu. Nah, ini pura-puranya arsip nih yang saya tulis arsip ini adalah arsip ya. Apa namanya? Arsipnya sudah saya masukin di folder makanya nggak kelihatan ya. Ini arsip. Nah, ini deskripsinya. Kenapa sih pakai R1? Ya, yang deskripsi saya Rini ya. Rini, nomor sementaranya yaitu R1. Inisial saya adalah R1. Jadi ketika saya mendeskripsi arsip pertama ini adalah inisial saya R1, jadi R1. Nah, di arsipnya ini bisa ditulis dengan pensil, ditulisi R1 juga. Nah, ini kebetulan bagian kepegawaian. Jadi series cuti pegawai, surat cuti pegawai asli yaitu tahun 80 sampai 85, jumlahnya 6 folder. Nah, jadi di sini ada apa namanya nomor sementaranya adalah R1, kemudian bentuk redaksinya adalah surat ya. Surat kemudian tingkat perkembangannya asli, kurun waktunya 80 sampai 85, jumlahnya 6 folder. Nah, jadi item dalam deskripsi masuk di sini semua. Kemudian saya akan mendeskripsi lagi surat saya yang kedua atau arsip saya yang kedua ya.
Nah, yang kedua ya saya kasih R2. Nah, R2 yaitu series surat cuti pegawai ya, asli tahun 86 sampai 89, satu folder NB atau keterangannya arsip rapuh, seperti itu. Nah, karena 5 arsip yaitu arsip yang ketiga saya yaitu R3, series surat mutasi pegawai asli 8186, 3 folder, rapuh semua arsipannya, ya Allah kasihan. Jadi ini R3. Kemudian R4, arsip saya yang keempat, yaitu sama surat series mutasi pegawai tahun 90 sampai 91, arsip rapuh. Nah, sekali lagi arsip saya yang kelima, yaitu series surat mutasi pegawai asli 8789, satu folder arsip rapuh. Jadi saya sudah mendeskripsi arsip 5 dan kartu deskripsinya juga 5, tercipta 5. Nah, ini tercipta 5 ini. Nah, tercipta 5 deskripsi ya. Arsipnya juga sama tadi ya, ditulis juga R1, R2, R3 sampai R5. Setelah itu, kita akan melakukan manuver ya, manuver kartu deskripsi ini dan manuver fisik arsipnya. Manuver itu penataan kembali ya, penataan kembali. Nah, kenapa sih Bu pakai manuver segala? Lah, tadi kan pakai nomor sementara Bapak Ibu. Kan mendeskripsinya nggak bisa ngurutin kan ceritanya apa namanya arsipnya masih kacau, jadi kita masih pakai sementara. Nah, ketika di manuver ini dari deskripsi itu kita kronologiskan, kita urutkan waktunya, ya. Jadi mana yang masuk administrasi pegawai, mana yang masuk mutasi pegawai, kita urutkan nomor atau waktu yang paling lama itu menjadi nomor 1. Setelah itu nomor 2 dan seterusnya. Ini adalah manuver ya. Manuver ini berdasarkan skema pengaturan arsip atau rumah. Jadi arsip-arsip tadi kita masukkan di rumah dan kamar-kamarnya. Kamarnya ada administrasi pegawai dan mutasi pegawai. Seperti itu. Nah, ini kita sekarang manuver kartu deskripsi Bapak Ibu. Nah, tadi kan lupa saya administrasi pegawai itu cuti ya. Tentang cuti itu ada 2 ya. Cuti ada 2, mutasi ada 3. Jadi kembali lagi ke sini deh. Nah, ini cutinya ada 2 ya, R1 dan R2 cuti. Kemudian mutasinya ada 3. Mutasi R3, R4 dan R5. Nah, sekarang apa namanya? Cuti ini masuk di administrasi pegawai, akan saya masukkan di kamar administrasi pegawai. Sedangkan mutasi ini akan saya masukkan kamar atau di skema di mutasi pegawai. Cara memasukkannya diurutkan dengan kronologis waktu. Jadi waktu yang apa namanya paling lama menjadi duluan, seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ternyata yang duluan itu tahun 80 sampai 85, makanya R1 menjadi nomor 1. Jadi dicoret R1-nya dicoret baik di deskripsinya maupun di arsipnya menjadi nomor 1. Nah, nomor inilah yang dinamakan nomor definitif, nomor tetap, nomor yang sudah tidak berubah. Kemudian R2 menjadi nomor 2 ya karena waktunya apa namanya lebih baru ya. Kalau R1 itu 80 sampai 85, di R2 86 sampai 89, makanya menjadi nomor 2. Jadi di administrasi pegawai sudah ada nomor 1 dan nomor 2, seperti itu. Kemudian di mutasi pegawai sekarang. Mutasi pegawai ini R3 81 sampai 86. Kemudian R5 90 sampai 91. Kemudian R4 87 sampai 89. Seperti itu. Jadi yang menjadi nomor 3 adalah R3. Yang menjadi nomor 4, yaitu setelah tahun 86 adalah 87, yaitu R5. R5 menjadi nomor 4. Kemudian R4 menjadi nomor 5. Jadi arsip-arsipnya sudah saya masukkan ke skema, ke ruangan masing-masing, ke ruangan administrasi pegawai dan ke ruangan mutasi pegawai. Nah, setelah dimasukkan, ini arsip ini dituangkan dalam daftar arsip inaktif. Nah ini. Jadi ini penomoran definitif ya. Jadi yang dicoret R menjadi nomor 1, 2 sampai 5 itu adalah nomor definitif. Jadi deskripsinya sudah diatur ya, diatur berurutan sesuai dengan kronologis waktu, fisik arsipnya juga sama. Itulah yang dinamakan manuver fisik dan manuver fisis, seperti itu.
Nah, setelah dituangkan dalam daftar seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya? Yang tadi 1, 2 itu administrasi pegawai, kemudian 3, 4, 5 mutasi pegawai. Nah, setelah itu kita masukkan dalam folder fisiknya, setelah itu kita masukkan dalam box arsip. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita masukkan dalam box arsip, kita tata di rak arsip, di rak arsip seperti ini. Nah, ini adalah sebagai contoh saja bahwa apa namanya di Perka nomor 9 2018 ini dikatakan bahwa kode-kode yang untuk box arsip itu seperti ini. Ini contohnya B01.02 F1 sampai 5, yaitu ruang B, rak nomor 1, box nomor 02, folder nomor 1 sampai 5. Ini adalah contohnya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, jadi begitulah penataan arsip kacau atau penataan arsip yang tidak teratur. Nah, ini setelah ditata di rak seperti ini bentuknya, Bapak Ibu. Nah, apa namanya? Setelah ditata dalam rak itu untuk apa sih arsip? Untuk dilayankan. Ketika sudah ditata ada daftarnya, tentunya kita akan mudah untuk mengakses ya. Untuk siapa yang akan meminjam kita mudah, sudah ada daftarnya akan connect dengan box arsipnya seperti itu. Jadi maka dilakukan pelayanan arsip inaktif. Pelayanan arsip inaktif terkait dengan aturan kewenangan penggunaan arsip dan prosedur penggunaannya. Kewenangan pengguna arsip berdasarkan jenjang jabatan pengguna arsip. Seperti itu. Nah, prosedurnya apa sih kalau meminjam arsip? Ada permintaan, ada pencarian, ada pengambilan arsip, ada pencatatan, pengendalian, penyimpanan kembali. Nah, ini permintaannya bisa via lisan atau telepon ya. Kemudian dicatat di buku peminjaman arsip seperti itu. Nah, setelah dicatat kemudian diambilkan di apa namanya? Box arsip yang dituju ya. Jadi dengan melihat daftar kemudian connect dengan box arsip kemudian diambilkan seperti itu. Nah, setelah diambilkan ini ditaruh di carrier folder namanya. Jadi arsip itu yang dipinjam itu dimasukkan dalam folder yang berbeda warna. Jadi kalau biasanya folder warna hijau ini pakai merah ya, itu namanya carrier folder, tempat tempat menaruh arsip, meletakkan arsip yang dipinjam seperti itu. Kemudian di box arsip yang dipinjam itu diletakkan namanya out indikator. Out indikator itu seperti guide yang ditulis out. Di situ ada daftar siapa yang meminjam, tanggal pinjam dan tanggal kembali seperti itu. Nah, kemudian di sini ada out indikator. Nah, terus kalau out indikator digunakan apabila arsip ini dipinjam satu folder. Nah, kalau yang dipinjam hanya 1 lembar atau 2 lembar atau berbentuk lembaran, itu namanya outsheet. Jadi outsheet itu sama juga kayak out indikator, tapi kecil berupa lembaran seperti itu. Bapak Ibu, dalam peminjaman sebaiknya ada manajemennya ya. Jadi supaya orang itu disiplin dalam meminjam. Jadi dibatasi waktu peminjamannya. Jadi seminggu. Jadi arsip boleh dipinjam seminggu. Seandainya masih perlu lagi harap melakukan perpanjangan peminjaman seperti itu. Nah, cukup sekian Bapak Ibu. Waktunya pas ya, Mbak Ari Lukito Dewi? Cukup Ibu. Halo? Pas ya? Iya. Pak. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ya atau kurang sempurnaan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.